Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab perpangkatan dan bentuk akar bagian keempat, yaitu perpangkatan nol dan negatif. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan membahas bagian kelimanya, yaitu menyederhanakan bentuk akar. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep bentuk akar, lalu memahami cara menyederhanakan bentuk akar, dan terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar dan cara menyederhanakannya. Oke ya, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu memahami konsep bentuk akar. Oke, sebelum masuk ke bentuk akar, Pak Beni mau review dulu tentang perpangkatan ya, karena ada hubungannya antara perpangkatan dan bentuk akar. Oke, sekarang perhatikan bentuk perpangkatan berikut. Di sini ada 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu kan artinya sama dengan 8 kali 8. Hasilnya adalah 64, ya kan? Lalu 8 pangkat 0. Ingat ya, apapun yang dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Gitu ya, masih ingat kan? Lalu 8 pangkat min 2. Kalau ada pangkat min berarti jadi 1 per gitu ya. So ini bisa diubah jadi 1 per 8 pangkat 2. Nah kita udah tahu 8 pangkat 2 nilainya 64. Berarti ini sama dengan 1 per 64. Kayak gitu ya. Nah kalau kalian udah paham ini, bagaimana dengan 8 pangkat setengah? Nah loh, di video-video sebelumnya Pak Beni belum pernah bahas kan. Yang kita udah bahas itu baru pangkat positif, pangkat 0, sama pangkat negatif. Kalau pangkat pecahan jadinya bentuk akar nanti. Jadi gitu ya. Bentuk akar itu ya bentuk pangkat yang pecahan. Nah kalau misalkan ada 8 pangkat setengah, itu nanti penulisannya kayak gini. Kita tulis dulu bentuk akarnya. Simbolnya tuh kurang lebih seperti ini. Kayak gitu ya. Nah kita tuliskan basisnya. Basisnya kan 8. Berarti tuliskan basisnya di dalam bentuk akar ini. Jadi gini. Nah pembilangnya ini kan pangkatnya 1. Jadi pangkat si basis tadi. Jadi di sini pangkat 1. Penyebutnya jadi akarnya. Gitu. Karena penyebutnya 2, berarti ini akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. Kayak gitu. Oke. Nah biasanya dalam bentuk akar, pangkat 1 itu kan kita nggak tulis. Jadi nanti ini jadi 8 aja, diakarin. Nah akar kuadrat atau akar pangkat 2 ini juga biasanya nggak ditulis. Jadi cukup akar 8 kayak gini aja. Oke ya, jadi 8 pangkat setengah sama dengan akar 8. Kalau misal nanti ada angka lain, misal ya, misalnya 4 pangkat 2 per 3. Berarti ini sama dengan tulis akar dulu, terus basisnya 4, pembilangnya kan 2, berarti nanti 4 pangkat 2. Nah akarnya ya penyebutnya, berarti ini akar pangkat 3 gitu. Kalau ini biarin aja kayak gini karena udah benar ya. Atau kalau misalnya satu lagi deh, ada 5 pangkat 1 per 3. Berarti ini sama dengan bikin akar, lalu basisnya 5, pangkatnya 1, berarti nggak usah ditulis ya, biarin aja 5. Karena penyebutnya 3, berarti ini akar pangkat 3 dari 5. Kayak gitu cara bacanya. Bisa dipahami kan? Oke, secara konsep, bentuk umum dari bentuk akar dapat ditulis sebagai berikut. Kalau ada A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B itu nilainya sama dengan A. Sehingga kalau kita ngomongin akar kuadrat aja ya, berarti kan yang pangkat 2. Berarti kalau ada A pangkat 2 sama dengan B, maka akar kuadrat dari B itu nilainya sama dengan A. Gimana, lumayan ya. Jadi ini bahasa matematikanya kayak gini. Tapi simpelnya lihat tuh kayak yang dibilang sama Dedek di bawah. Katanya akar itu intinya lawan dari pangkat. Sama kayak misalnya pengurangan lawan dari penjumlahan, pembagian lawan dari perkalian. Itu aja sih simpelnya. Jadi kalau misalnya Pak Beni contohkan, kalau misalkan ada 3 dipangkatin 2, hasilnya kan 9.
Berarti 9 kalau diakarin hasilnya adalah 3. Intinya sih gitu aja. Jadi akar itu lawan dari pangkat atau kebalikan dari pangkat. Gampang kan? Oke, supaya kalian lebih paham tentang konsep bentuk akar, Pak Beni kasih contoh satu soal lagi ya. Tentukan nilai dari bentuk akar berikut. Di sini ada akar 64. Seperti di slide sebelumnya, Pak Beni sudah bilang, kalau misalkan enggak ditulis, berarti ini artinya akar pangkat 2 atau akar kuadrat, gitu ya. Berarti soal ini yang ditanya adalah bilangan berapa yang kalau dipangkatin 2 hasilnya 64. Jawabannya ya 8 dong ya kan. Kenapa? Karena 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64 gitu. Bisa dipahami kan? Tapi ada yang bilang, Pak, kan minus 8 pangkat 2 juga 64. Bener sih, coba ya. Minus 8 kali minus 8 hasilnya 64. Tapi kenapa minus 8 bukan jawabannya? Nah ini nih, perhatikan kotak biru yang Pak Beni buat nih. Ingat, hasil dari akar kuadrat suatu bilangan adalah bilangan positif gitu. Jadi kalau ada suatu angka terus dikasih akar, jawabannya yang kita ambil yang positifnya aja. Itu udah ketentuan matematika di seluruh dunia kayak gitu. Oke ya. Jadi kalau ada bilangan diakarin, yang kita ambil yang positifnya aja. Gampang kan? Nah, kalau kalian mau lebih paham lagi tentang mencari nilai akar ini, Pak Beni sudah pernah membuat videonya. Silahkan klik link di pojok kanan atas itu. Muncul kan? Oke, di situ cara-caranya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Ada akar minus 64. Nah, kalau ada akar minus atau akar bilangan negatif, ini nggak usah dihitung. Jawabannya udah pasti tidak terdefinisi. Kalau kalian masukin ke kalkulator pun, ini hasilnya pasti error. Kenapa? Karena logikanya nggak ada bilangan kalau dipangkatin 2 hasilnya bilangan negatif. Contoh ya, sembarang aja. Misalnya 2 kali 2, nanti hasilnya 4, positif kan? Atau bahkan kalau kita ambil yang negatif nih, minus 2 kali minus 2, hasilnya pasti positif juga kan? Jadi nggak mungkin ada bilangan negatif di dalam akar kuadrat. Kayak gitu, bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian ketemu akar negatif, pasti nggak ada jawabannya, nggak usah dihitung. Contoh, akar minus 100, ya jawabannya error juga atau tidak terdefinisi. Atau akar minus 50, sama aja ya, jadi nggak ada jawabannya. Pokoknya kalau ada akar negatif, nggak ada jawabannya. Kecuali kalau kalian nanti sudah belajar di level yang lebih tinggi, setelah belajar bilangan imajiner, ini baru ada jawabannya. Gitu aja ya, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan ke menyederhanakan bentuk akar. Jadi yang dimaksud dengan menyederhanakan bentuk akar itu, kita membuat bilangan yang di dalam akar itu menjadi sekecil mungkin. Kita ubah menjadi sekecil mungkin, kayak gitu ya. Terus kenapa nggak langsung dicari nilainya aja? Karena gini, nggak semua bilangan itu bisa dengan mudah dicari nilai akarnya. Contoh yang mudah nih ya, misalnya akar 100. Gampang kan? Karena jawabannya pasti 10. Kenapa 10? Karena 10 pangkat 2, 100. Contoh yang gampang lagi misalnya akar 4. Gampang, jawabannya pasti 2. Karena 2 pangkat 2, 4 ya kan. Nah kalau akar 32 berapa? Nggak ada kan bilangan bulat. Kalau dipangkatin 2 hasilnya 32. Yang paling dekat itu 36. Itu pun 6 pangkat 2, hasilnya 36. Udah kelewatan kan. Berarti 32 ini nggak ada bilangan bulatnya. So, kita cuma bisa menyederhanakannya, kayak gitu. Lalu cara menyederhanakannya gimana? Ini cara pertamanya, kita tulis dulu bentuk akarnya. Lalu kita pikirkan, untuk memecah 32 ini, kita pikirin berapa bilangan kuadrat yang bisa dikaliin sehingga jadi 32. Nah, di sini Pak Beni pilih 16 dikali 2. 16 dikali 2 itu kan 32 kan? Sama aja kan? Kenapa 16? Karena akar 16 tuh ada nilainya. Akar 16 kan 4, berarti 4. Akar 2 ada nggak? Nggak ada, berarti 2-nya tetap di dalam akar. Jadi 4 akar 2. Kayak gitu caranya. Bisa dipahami kan? Kalau misalkan kalian merasa ini terlalu cepat, Pak Beni punya cara kedua. Cara kedua ini cukup panjang,
Tapi insya Allah pasti benar selama kalian membaginya dengan benar juga. Kita pakai metode pohon faktor. Contoh kayak gini. Kan yang ditanya akar 32, berarti kita cari faktor dari 32. Kita kan kalau mau pohon faktor berarti bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil berarti 2. Jadi kita bagi dengan 2, hasilnya 16. Bagi 2 lagi hasilnya 8. Bagi 2 lagi hasilnya 4. Bagi 2 lagi hasilnya 2. Kita berhenti sampai bilangan prima juga. Di sini kan 2 udah bilangan prima, jadi kita berhenti. Oke. Lalu gimana selanjutnya? Kita kumpulkan angka yang sama, 2 buah angka yang sama menjadi 1. Contohnya kayak gini. Angka yang sama itu maksudnya bilangan primanya ya. Jadi yang 2 ini, 2 sama 2 kita kumpulin jadi 1. Terus 2 sama 2 ini kita kumpulin jadi 1 juga. Lah, 2 yang ini gimana? Biarin. Nanti jawabannya adalah perkalian bilangan-bilangan ini semua. Jadi nanti kalau ditanya akar 32, ini sama dengan satu buah lingkaran ini dianggap satu angka. Jadi 2 sama 2 ini dianggap satu angka. 2 kali yang lingkaran yang bawah ada 2 juga kan? Berarti kali 2. Kali, nah 2 yang gak masuk lingkaran berarti dia ada di dalam akar. Berarti nanti akar 2. Lanjutin deh, 2 kali 2 4, sisanya akar 2, berarti 4 akar 2. Kayak gitu, sama aja ya. Jadi kalian bebas mau pakai cara yang manapun. Lanjut lagi contoh nih, misal akar 200. Kalau kalian sudah cukup mahir tadi, berarti kan ini bisa dipecah jadi akar 100 dikali 2 aja kan? Kenapa? Karena akar 100 kita udah tahu hasilnya pasti 10. Jadi akar 100 itu 10, akar 2 nggak ada, berarti biarin. Jadi 10 akar 2, selesai, kayak gitu. Kalau mau pakai cara pohon faktor, bisa juga. Kita pecah aja. Akar 200 berarti 200 bagi 2 nih, hasilnya kan 100. Bagi 2 lagi, hasilnya berapa nih? 50. Bagi 2 lagi, hasilnya 25. 25 udah nggak bisa dibagi 2 kan? Kita coba bagi 3. Nggak bisa juga, bagi 5. Bisa dong, 25 dibagi 5 hasilnya 5 juga kan? Berarti ini udah bilangan prima, so kita stop sampai sini. Seperti tadi, kita kumpulkan 2 angka yang sama. Berarti 2 sama 2 yang ini kita kumpulin. 2 ini nggak ada temen lagi kan? Berarti dia biarin. Terus 5 sama 5 bisa kita kumpulin. So jawabannya nanti akar 200 sama dengan 2 yang atas kita tulis 2 kali. Ini kan gak ada temen, berarti akar 2 kali ini ada temen, berarti 5 aja. So 2 yang ini kali sama 5 berarti kan 10. Kali akar 2, ya udah akar 2 aja langsung. Jawabannya sama kan, 10 akar 2. Kayak gitu ya kurang lebih konsepnya. Semoga kalian bisa memahami ini dengan lebih mudah. Oke, sekarang baru kita masuk ke soal-soal terkait konsep bentuk akar. Katanya di sini ubahlah perpangkatan berikut ke dalam bentuk akar. Ini gampang ya, kayak di awal-awal video tadi. 18 pangkat 1/5. Berarti caranya kita tulis bentuk akarnya dulu. Basisnya kan 18, berarti di sini tulis 18. Pangkatnya pembilangnya 1 nih, berarti nggak usah ditulis pangkatnya. Terus penyebutnya 5, berarti ini akar pangkat 5 dari 18. Udah selesai kayak gitu. Gampang kan? Sekarang 125 pangkat 2/3. Bentuk akarnya, tulis akarnya dulu. Basisnya 125. Pembilangnya kan 2, berarti ini pangkat 2. Akarnya 3. Selesai. Gampang ya. Lanjut 32 pangkat minus setengah. Berarti ingat, karena ini pangkat minus, berarti pasti 1 per gitu kan. Berarti 1 per 32 pangkat setengah. Lalu bentuk akarnya 1 per akar 32. Karena ini pangkat setengah berarti cukup sampai di sini aja. Ingat ya, kalau dia pangkat 2 itu berarti dia nggak ditulis 2-nya. Gampang kan? Oke, lanjut lagi ke soal menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada akar 75, berarti ini sama dengan akar 25 kali 3 kan. Kenapa yang dipilih 25 ya? Karena 25 ada akarnya kan. Sekarang 25 kali 3 sama dengan 75. Berarti ini udah bener. Akar 25 ya 5. Akar 3 nggak ada, berarti akar 3. Udah langsung gitu aja. Oke ya, gampang kan?
Lanjut, akar 500 kita pecah jadi akar 100 kali 5, boleh kan? 100 kali 5 kan 500. Nah, akar 100 10 kan? Berarti ini 10 akar 5. Kayak gitu. Gampang kan? Lanjut, akar 5000. Nah, ini hati-hati. Akar 5000 kita pecah aja pelan-pelan. 5000 itu kan sama dengan 100 kali 50, ya kan? Lalu kita pecah lagi nih 50-nya. 100 sudah pasti ada akarnya kan? 50 itu kan sama dengan 25 kali 2 kan? Ya kan? Lanjut lagi, akar 100 itu 10 kali akar 25 ya 5 kan? Terus akar 2 ya biarin aja nanti akar 2. 10 kali 5 50 akar 2 kayak gitu. Gampang kan? Kalau kalian mau pakai pohon faktor juga boleh. Hasilnya kalau hitungannya benar pasti sama aja. Oke, lanjut lagi ke soal terakhir, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Yang ini soalnya agak lebih sulit sedikit daripada soal di slide sebelumnya. Oke, langsung aja. Akar 216. Ayo coba pikir, ini sama dengan berapa kali berapa? 216 itu kan sama dengan 36 dikali 6 kan? Oke, lanjut lagi. Akar 36 itu 6. 6 nggak ada akarnya kan? Berarti tetap 6 akar 6. So, itu jawabannya. Lanjut ke sebelahnya, akar 112. Kalau misalkan kalian lama mikirin berapa kali berapanya, Pak Beni sarankan mending langsung di pohon faktorin. Ya, jadi biar bisa langsung kerja gitu. 112 dibagi 2 hasilnya adalah 56. 56 dibagi 2 lagi 28. 28 dibagi 2 lagi 14. 14 dibagi 2 lagi 7, ya kan? 7 stop di situ karena 7 sudah bilangan prima. Seperti sebelumnya, kita kumpulkan dua angka yang sama. Jadi 2 sama 2 kita kumpulkan. 2 sama 2 ini kita kumpulkan. 7 nggak ada teman, berarti dibiarkan. Jadi jawabannya nanti sama dengan yang dikumpulin itu jadi 1 ya. Pertama yang ini, berarti ini 2 kali. Yang ini 2 kali. 7 nggak ada teman, berarti di dalam akar. Lanjut, 2 kali 2 berarti 4 akar 7. Selesai gitu ya. Lanjut soal sebelahnya, akar 105. Akar 105 kita coba faktorkan lagi. Akar 105 itu dibagi 2 udah pasti nggak bisa ya, karena ganjil kan. Jadi kita coba bagi 3, hasilnya adalah 35. 35 udah nggak bisa dibagi 3, berarti kita coba bagi 5, hasilnya adalah 7. Nah lo perhatikan baik-baik, kalau di soal sebelumnya kita kan kumpulin dua angka yang sama. Sekarang kan nggak ada yang sama, semuanya beda. Ini 3, ini 5, ini 7. Terus gimana solusinya? Kalau misalkan nggak ada yang sama, berarti akar 105 sebenarnya udah sederhana. Jadi ini kalau disederhanakan tetap akar 105 gitu. Itu ya, kalau dia udah nggak ada yang sama berarti dia udah pasti yang paling sederhana. Oke, bisa dipahami kan? Oke, itulah video pembahasan tentang menyederhanakan bentuk akar.